Halo brosis, balik lagi di channel Pau Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa menguasai skill sederhana dari Microsoft Excel. Nah, di makin berkembangnya zaman yang sangat pesat ini, kita wajib untuk menguasai skill-skill sederhana Excel untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung gue bahas. Namun sebelumnya, bantu support channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke. Nah, langsung gue bahas aja. Gak usah lama-lama. Kuy. Oke. Nah, di sini gue udah punya beberapa kolom pertanyaannya. Jadi yang warna kuning ini yang wajib kita isi. Kemudian keterangan untuk ngisinya itu ada di sebelah mulai dari kolom M ini. Nah, ini adalah skill sederhana yang harus dikuasai brosis. Jadi bagi brosis semua yang setidaknya mungkin mau mulai belajar Excel atau dan lain sebagainya, kemudian atau mau melakukan pelaporan menggunakan Excel, skill ini wajib banget dikuasai karena hampir semua pelaporan Excel itu setidaknya menggunakan laporan ini atau menggunakan rumus-rumus ini. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Nah, di contoh nih di bagian angkatan, di kolom angkatan, di keterangannya, jadi di keterangan ini gue mau lihat, nah, angkatan diperoleh dari 2 angka awal nomor mahasiswa. Nah, nomor mahasiswa tuh ini di kolom B. Otomatis kalau 2 angka awal, gue maunya tuh 0 dan 1 yang paling depan ini. Gimana cara gue untuk dapetin? Nah, ini salah satu yang paling penting, skill yang sederhana yang paling penting brosis kuasai adalah skill untuk menggunakan rumus left. Nah, rumus left dari namanya dot saja atau jadi artinya itu kan kiri ya. Jadi kita akan mengambil karakter paling kiri gitu. Karakter paling kiri dari kolom yang atau dari sel yang kita mau ambil kayak gitu. Nah, di sini kalau gue ketik left rumusnya, dia akan muncul teks kemudian num charts. Apa maksudnya? Teks ini adalah teks atau referensi yang kita mau ambil atau kita mau pakai. Nah, karena gue maunya pakai itu nomor mahasiswa, jadi gue klik di sel B4. Kenapa B4? Karena gue mau cari di D4, makanya dia pakainya B4 kayak gitu. Nah, ini adalah teks yang mau gue ambil huruf atau karakter paling kirinya kayak gitu. Kemudian jangan lupa dikasih koma. Nah, pemisahnya ini atau separatornya kadang di komputer lain tuh pakai titik koma. Jadi brosis nggak usah bingung kalau misalkan di laptop atau PC-nya brosis pakai titik koma, berarti pakai titik koma. Kalau pakai koma berarti pakai koma kayak gitu. Nah, setelah left koma, kemudian num chart. Nah, mau diambil berapa nih dari referensi itu? Kalau tadi di keterangannya itu diminta 2 angka awal, maka dari itu brosis pilihnya 2. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita langsung dapat angka 01. Jadi 01 ini adalah angka paling kiri, 2 angka paling kiri dari sel referensi yang kita ambil kayak gitu. Nah, setelah itu gimana cara sorry gue agak batuk. Nah, jadi gimana caranya agar kita bisa langsung pakai rumus ini untuk keseluruhan kolom? Tinggal brosis klik 2 kali di bagian pojok kanan bawah. Oh, kenapa nggak jadi? Oh iya, karena sampai ujung paling bawah. Klik OK dulu, atau brosis bisa tarik biar lebih aman. Tuh. Langsung jadi. Jadi, misalkan si Lutfi di nomor mahasiswanya paling ujung adalah 04. Nah, ini adalah gimana cara kita menggunakan left. Nah, selanjutnya adalah nomor urut mahasiswa. Kita coba lihat cek di keterangannya. Nomor urut diperoleh dari 2 angka akhir dari nomor mahasiswa. Nah, kalau tadi angkatan itu diminta 2 angka awal atau 2 karakter awal dari nomor mahasiswa, kalau nomor urut mahasiswa itu malah 2 angka akhir. Maka dari itu gimana caranya? Apakah kita pakai left? Oh, enggak. Karena 2 angka akhir itu posisinya ada di kanan, makanya kita pakai right karena posisinya di paling kanan. RIGHT, right atau kanan. Kemudian sama sintaksnya kayak tadi, berarti kolomnya selnya atau teksnya yang mau diambil referensinya. Kemudian koma, bisa juga pakai titik koma tergantung di PC-nya brosis atau laptopnya brosis.
kemudian mau diambil berapa banyak nih dari yang paling kanan gitu. Dari yang paling kanan kita mau ambil sebanyak 2, otomatis kliknya 2. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Nah, otomatis angka paling kanan yaitu 14 akan kita dapatkan sebagai nomor urut mahasiswa. Kemudian gimana cara kita menerapkan untuk keseluruhan kolom yang kita ditanya ini? Tinggal proses drag 2 kali, klik 2 kali di bagian pojok kanan bawah, atau bisa tekan tahan, tarik sampai di sel yang diinginkan. Nah, di sini contohnya si Lutfi nomornya 83, berarti otomatis dia akan dapat 83. Nah, kemudian si Kunto di 73, akan munculnya juga 73 karena kita pakai rumus drag, otomatis dia akan mengambil karakter paling kanan dari sel atau teks yang kita pakai kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kode jurusan. Kita coba cek keterangannya. Kode jurusan diperoleh dari 3 angka setelah angkatan dari nomor mahasiswa. Wah, jadi di tengah-tengah nih posisinya. Kenapa di tengah-tengah? Jadi 3 angka setelah angkatan dari nomor mahasiswa. Jadi dia maunya 3 angka nih. Otomatis oke, yang dia mau adalah 311. Jadi kan 3 angka setelah angkatan. Wah, angkatan kan 01 nih. Otomatis dua karakter ya. Nah, 3 angka setelah angkatan berarti 311. Gimana caranya? Apakah kita pakai drive ataukah pakai right? Nah, kalau di tengah-tengah, namanya juga tengah, berarti bisa pakai rumus namanya mid. Nah, ini penting banget kita menguasai mid karena kadang kita diminta untuk mengambil data yang berada di posisi tengah-tengah gitu. Jadi karakter di tengah-tengah dari informasi atau nomor-nomor yang mengandung informasi kayak gitu. Nah, itu penting banget untuk menguasai mid nih. Jadi caranya mid sama, jadi ketik mid, kemudian pilih referensinya sama kayak tadi sintaksnya. Nah, beda dengan left dan right yang dia langsung ngasih mau butuh berapa sih yang kau ambil gitu ya bahasanya. Nah, di sini setelah kita memilih referensi, kita akan dimintakan start name-nya. Jadi mau dimulai dari angka keberapa atau mau dimulai dari karakter keberapa nih yang diambilnya. Karena gue maunya mulai setelah angkatan itu kan ada 0, 1 gitu ya, jadi 2 angka. Otomatis gue maunya dari angka yang ketiga dari sel referensi, makanya gue pilih angka 3. Kemudian name chartnya dari karakter nomor 3 ini mau kau ambil berapa gitu lah maksudnya. Nah, name chart ini gue maunya 3 angka nih, jadi gue ketik 3 lagi. Jadi angka 3 yang pertama ini untuk mengetahui atau menunjukkan bahwa dimulai dari karakter ketiga, dan angka 3 ini yang belakang itu untuk mengambil 3 angka dari total yang mau diambil kayak gitu. Jadi dari sini tutup kurung, kemudian berbasis enter, munculnya akan 311 sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita maunya ngambil dari karakter ketiga yaitu 3 sebanyak 3 angka, otomatis 311. Kemudian kalau sini kan otomatis 312 ya. Apakah benar? Kita tinggal tarik. Oh, benar. Kemudian di sini 312 juga. Apakah benar? Oh, benar. Kemudian cek terakhir 313, apakah benar? Tarik aja. Oh, benar. Jadi rumus ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dia mengambil angka ketiga sebanyak 3 angka atau karakter ketiga sebanyak 3 karakter kayak gitu. Nah, terus tinggal tarik aja biar dia cepat untuk diterapkan di semuanya. Nah, di sini pun yang Lutfi 311 ya, sesuai dengan keinginan. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah keterangan nilai. Nah, kita udah tahu nih. Kita sudah dikasih tahu sama si pemilik datanya bahwa si Muhammad Ma'ruf ini dapat A, kemudian si Wahyu ini dapat B, Dodi ini dapat C, Linden dapat E, dan seterusnya. Nah, keterangannya, tapi dia belum kasih nih keterangannya. Nah, di sini di bagian keempatnya, keterangan nilai diambil dari kriteria pada tabel kriteria. Nah, di situ kita bisa lihat di bawahnya ada tabel kriteria. Di situ kalau A berarti sangat baik, kalau B baik, kalau C cukup, kalau D kurang, kalau E sangat kurang. Nah, kita tinggal bisa bikin nih, pakai apa nih? Nah, apakah pakai left, mid, dan right tadi? Nah, untuk kali ini kita pakai salah satu rumus yang paling sering digunakan di Excel. Mungkin rumus yang terkenal banget,
Itu adalah rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini adalah rumus yang dimana kita bisa mengambil data dari tabel lain atau data dari sheet lain atau data dari file lain kayak gitu dengan referensi dari data yang kita punya. Gimana contohnya? Contohnya gue punya A, gue mau ambil keterangan nilai dari tabel kriteria. Jadi tabelnya nih di sini. Yang gue punya ini tabel yang gue punya sendiri, kemudian gue punya tabel referensi, tabelnya namanya tabel kriteria. Gue mau ambil sesuai dengan tabel kriteria. Oke, jadi contohnya gue pakai VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, sinteksnya adalah lookup value. Lookup value ini maksudnya mau diambil, mau patokan dari mana nih, gitu. Lu mau patokan dari mana? Yang gue ambil dari mana nih? Nah, otomatis karena gue mau dapat nilai A nih, dia kriterianya apa ya? Maka dari itu pilih A. Kemudian jangan lupa dikasih koma atau titik koma, tergantung laptopnya berbasis. Nah, di sini selanjutnya adalah dia minta table array. Jadi dari G4 ini, dari nilai ini lo mau ambil atau kau mau ambil sesuai dengan tabel yang mana gitu bahasanya. Akhirnya dia tanya nih tabel mana yang kriteria yang mau ambil. Nah, yang gue mau ambil adalah dari B25 sampai dengan B25 sampai dengan C29 gitu. Karena gue mau menunjukkan bahwa A itu keterangannya apa, B keterangannya apa, sampai E keterangannya apa. Nah, untuk VLOOKUP pastikan dia absolut ya referensinya. Kalau gue lebih cepat itu pakai F4 gitu. Jadi ketika proses tekan tombol F4 di laptop, dia akan langsung menunjukkan absolut. Yang awalnya nggak ada dolar-dolarnya ya, jadi dolar ini maksudnya absolut. Nah, tiba-tiba langsung ada dolarnya. Agar apa? Agar referensinya tidak bergeser. Karena kalau nggak di absolut, referensinya akan bergeser dan datanya tidak akan valid. Seperti itu. Nah, setelah kita dapetin tabel array-nya, kemudian jangan lupa di koma lagi sebagai pemisah. Dia minta call index 6. Jadi ini dia minta di kolom berapa nih gue mau tunjukin sesuai dengan referensimu. Nah, karena di sini nilai maksudnya kolom nilai itu kita anggap sebagai angka pertama atau kolom pertama. Kenapa? Karena dia kolom referensi. Nah, untuk VLOOKUP dia hanya bisa mengambil dari kiri ke kanan ya berbasis. Dia nggak bisa ngambil kanan ke kiri. Itu salah satu catatan penting untuk VLOOKUP. Nah, karena gue maunya ini gue ngambil yang sangat baik, otomatis dia adalah kolom kedua dari total kolom referensi. Maksudnya dari urutan kolom referensi. Kolom referensi itu selalu dianggap sebagai kolom pertama. Maka dari itu, karena keterangan nilai itu ada di kolom kedua setelah kolom referensi yang kita punya, otomatis gue isinya angka 2 gitu. Jadi ini satu nilainya. Oke, gue hapus. Salah pencet. Nah, yang ini nilainya nih kolom pertama karena dia sebagai referensi. Kemudian keterangan nilai ini kolom kedua. Kenapa? Karena dia satu kolom setelah referensi. Ini 1, ini 2. Jadi kalau misalkan andai kata nih, gue lebarin sampai potongan kuliah. Jadi potongan kuliah ini 3. Kemudian di sini 4. Kemudian kosongan ini 5 gitu. Jadi fungsi untuk mengetahui total kolom itu, kolom yang referensi itu dianggap sebagai kolom pertama. Nah, karena gue mau ambilnya kolom keterangan nilai, otomatis gue isi 2. Kemudian 2 koma, true itu adalah approximate match. Jadi ketika nilainya mendekati atau nilainya mirip-mirip, nah itu akan dimunculkan nilai sesuai itu. Nah, kalau biasanya gue paling sering pakainya false atau exact match. Jadi kalau nggak mirip banget tuh nggak akan bisa. Nah, itu fungsi dari exact match. Brosis bisa tulis false atau brosis bisa ketik no. Kalau gue lebih suka pakai false agar sintaksnya nggak macam-macam gitu. Kemudian di enter, nah akan langsung kelihatan tuh bahwa A sangat baik, kemudian B dan selanjutnya tinggal kita tarik aja. B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Wah, pas banget nih. Kemudian kita lihat B baik, A sangat baik, kemudian E sangat kurang. Nah, semua sudah benar nih. Jadi rumus ini sudah benar dan bisa digunakan. Nah, selanjutnya adalah biaya kuliah. Nah, kalau kita lihat biaya kuliah diperoleh dari jumlah SKS dikali biaya per SKS. Nah, jumlah SKS-nya kita tahu bahwa masing-masing mahasiswa punya jumlah SKS beda-beda. Jadi,
kita kasih sama dengan, kemudian SKS-nya itu sebagai sebagai acuan, kemudian dikalikan dengan biaya per SKS. Nah, biaya SKS-nya di sini ya 35.000. Karena biaya per SKS-nya ini sama untuk semuanya, untuk semua mahasiswa, maka dari itu gue saranin untuk Brosis bikin dia sebagai absolute gitu. Agar ketika nanti kita tarik datanya atau kita pakai rumusnya untuk row atau sel yang lain, referensinya nggak goyang, maksudnya nggak berubah kayak goyang ya. Oke, kita coba. Oke, 22 kali 35.000, oh ternyata sudah 770.000 kayak gitu. Nah, kita tinggal tarik saja, langsung didapatkan. Nah, inilah kebutuhan atau biaya kuliah dari masing-masing mahasiswa. Nah, kalau 18 SKS ya berarti I5 berarti 5/18 dikalikan dengan biaya per SKS kayak gitu. Jadi karena absolut dia tidak akan berubah meskipun kita tarik ke bawah kayak gitu. Nah, setelah itu total bayar ini kita ambil dari total biaya diperoleh dari biaya kuliah dikurangi dengan potongan biaya kuliah. Nah, ini keren nih, asik nih. Jadi total bayarnya adalah total biaya kuliah dikurangi dengan potongan biaya kuliah. Nah, potongan biaya kuliah ini di sini nih. Kita mau dapat dari mana? Nah, ini kita bisa kombinasikan beberapa rumus. Nah, salah satu skill yang wajib Brosis dapetin adalah skill untuk menganalisa rumus apa yang mau dipakai. Nah, kalau di sini total biaya kuliah otomatis, gini, total biaya kuliah itu otomatis yang ini dong. Nah, masing-masing orang kan punya biaya kuliah masing-masing, jadi sesuai dengan selnya masing-masing. Kalau si Muhammad Ma'ruf otomatis di J4 itu adalah total biaya kuliahnya sebelum dikurangi potongan biaya kuliah. Nah, karena dia harus dipotongin total potongan biaya kuliah, karena total potongan biaya kuliahnya itu berdasarkan nilai, otomatis kita harus ambil nih pakai VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena kita mengambil data potongan biaya kuliah berdasarkan nilai. Nah, nilainya ada di sini, total potongan biaya kuliah ada di sini. Wah, pas banget nih, kita bisa pakai VLOOKUP. Oke, setelah VLOOKUP, lookup value sebagai referensi, lo mau jadi patokan apa gitu. Patokannya apa? Patokannya si A ini sebagai nilai, kemudian koma, kemudian referensinya mau pakai yang mana nih? Nah, dari A ini gue mau ngambil potongan biaya kuliah, otomatis gue blok dari ujung sampai ujung. Ujungnya maksudnya, jadi dari sel B25 sampai dengan sel D29 itu. Nah, karena kita mau pakai di sini ada A sampai E ya nilainya. Jadi otomatis kita harus blok semuanya kayak gitu untuk kriteria pengambilan nilai potongan biaya kuliah. Nah, setelah itu jangan lupa setiap referensi di VLOOKUP atau HLOOKUP itu harus di absolute atau F4. Nah, setelah itu koma, karena ini adalah kolom ketiga, jadi ngambilnya kolom referensi adalah ke-1, kemudian kolom ini adalah kedua, otomatis kolom potongan biaya kuliah adalah ketiga. Jadi kita isi di sini adalah 3, kemudian koma, kemudian false, karena gue mau carinya yang exact match kayak gitu. Nah, setelah di enter, lu nggak kelihatan di atasnya. Nah, itu tinggal Brosis tarik aja. Nah, akan langsung dapatkan bahwa si Muhammad Ma'ruf ini dia total biaya kuliahnya 670.000, karena sebenarnya total biaya kuliahnya 770, karena ada potongan biaya sebesar 100.000 karena dia dapat nilai A, maka dia nilainya 670.000. Nah, ini berlaku dengan seterusnya. Kayak contohnya si Lutfi ini harusnya biayanya 665.000, tapi karena dia dapat nilai C, otomatis dia dapat potongan biaya sebesar 50.000. Nah, 665 dikurangi 50.000, otomatis hasilnya adalah 615.000 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ditanya mengenai totalnya. Kalau total kan bisa pakai sum ya, Brosis pasti udah paham lah. Atau kalau memang belum paham, sum itu adalah total gimana kita jumlahin dari bilangan atau sel-sel yang kita mau jumlahin. Nah, karena gue maunya jumlahin itu dari sel K4 sampai K18, gue tinggal blok aja K4 sampai K18, kemudian enter. Selanjutnya rata-rata. Nah, ini salah satu rumus yang paling sering digunakan. Rata-rata itu bahasa Inggrisnya apa? Average. Nah, rata-rata kita pakai juga average. Nah, di sini average,
kemudian buka kurung. Kita mau ambil rata-rata dari total bayar semuanya nih. Oh, berarti dari K4 sampai K18 dong, berarti di blok. Nah, di blok kemudian di enter. Oh, ternyata rata-rata 679.000 nih masing-masing siswanya. Nah, kayak gitu. Terendah itu kita bisa pakai rumus, namanya rumusnya min. Nah, kalau namanya udah kelihatan ya, min. Kemudian nah, mau diambil dari mana nih? Nah, karena referensinya gue mau pakai dari K4 sampai K18, otomatis tinggal gue blok. Langsung dapat nilai terendahnya di sini adalah 475. Itu punyanya siapa? Itu punyanya si Novita, kayak gitu. Jadi biaya kuliah paling rendahnya adalah biaya kuliahnya Novita. Karena dia ambil 15 SKS, kemudian dapat nilai C, otomatis dapat potongan sebesar 50.000. Nah, akhirnya 525 kurang 5.000 hasilnya adalah 575. Nah, berlawanan dengan tertinggi kita bisa pakai max atau max. Nah, referensinya tinggal diambil mau dari mana sampai mananya. Oke, kemudian enter dan didapatkanlah nilai tertinggi atau nilai maksimum dari data referensi yang kita punya, kayak gitu. Nah, itu adalah skill dasar Excel sederhana yang wajib dikuasai ya brosis, karena ini menyangkut dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan cepat. Karena kalau kita kerjain secara manual one by one itu akan menyita waktu banget. Makanya skill dasar Excel ini wajib banget hukumnya untuk dikuasai bagi brosis semua. Nah, misalnya kayak dari left, right, mid, VLOOKUP, kemudian bagaimana kita mengalihkan, kemudian bagaimana kita menggunakan rumus sum, kemudian average, mean, dan max. Itu adalah salah satu rumus-rumus yang paling sering digunakan dalam pelaporan setiap harinya, kayak gitu. Nah, sekian untuk video gua kali ini. Kalau brosis memang masih bingung atau memang ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah, nanti gua bantu jawab, gua jelasin insyaallah, kayak gitu. Nah, sekian video gua kali ini, sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Salam desain it. Thank you banyak brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain it.